Sono bang. Beliau ini adalah seorang menteri agama. Gus Yakut izin terkait Al Zaitun gimana Gus? Hanya tertawa. Sangat disayangkan sahabat semua, seorang menteri agama ketika ada jurnalis yang bertanya kepada beliau, bertanya bagaimana tanggapannya mengenai pondok pesantren Al Zaitun. Tapi ternyata beliau hanya tertawa lalu pergi begitu saja. Ini sangat mengejutkan karena ternyata pondok pesantren Al Zaitun adalah hasil binaan dari Departemen Agama. Mari kita saksikan cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moh Mulyadi dari Kementerian Agama Kabupaten Beliau adalah Indramayu. kepala di kantor Kementerian Agama Indramayu. Ada lembaga pondok pesantren. Kemudian juga ada lembaga pendidikan dari mulai MI, MTS, dan Aliyah. Juga ada perguruan tingginya. Ini merupakan binaan dari kami. Binaan dari kami. Al Zaitun lembaga pendidikan di Al Zaitun ini Kementerian Agama mengacu mengikuti ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sahabat semua, terkait pondok pesantren Al Zaitun banyak sekali tanggapan yang berbeda. Tanggapan dari Departemen Agama, kemudian dari Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, lalu dari MUI, semuanya ternyata berbeda. Bagaimana tanggapan mereka? Tetap ikuti video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami sahabat kreatif ngaji. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini kami akan informasikan beberapa tanggapan terhadap pondok pesantren Al Zaitun. Bagaimana tanggapan dari Departemen Agama, kemudian tanggapan dari MUI, dan juga tanggapan dari Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sebelum itu silahkan cek dulu di kolom deskripsi karena di sana ada beberapa info menarik. Lalu yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar saat kami upload video baru insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik, langsung saja. Yang pertama mari kita simak bagaimana tanggapan dari Departemen Agama. Di sana bang. Beliau adalah Menteri Agama ya. Gus Yakut izin terkait Al Zaitun gimana Gus? Hanya tertawa. Di sini mungkin Pak Yakut akan menghadiri suatu acara dan di situ ada jurnalis yang bertanya kepada beliau bagaimana tanggapannya terhadap pondok pesantren Al Zaitun. Seorang Menteri Agama seharusnya menjadi orang yang paling peduli terhadap agamanya. Tapi kita sudah lihat bagaimana responnya, bagaimana respon beliau. Beliau hanya tertawa. Jadi tidak ada jawaban sepatah kata pun. Seharusnya ketika ada penyimpangan agama, ketika ada kesesatan, seorang menteri agama harusnya berada di garda yang paling depan untuk memberantas penyimpangan tersebut. Sebagai seorang menteri agama, harusnya Pak Yakut bisa mengambil sebuah keputusan untuk meluruskan kesesatan dari Panji Gumilang. Sudah jelas viral di mana-mana kalau Panji Gumilang sesat dan juga menyesatkan. Tapi kenapa hingga saat ini masih terkesan didiamkan saja? Sahabat semuanya, dulu Departemen Agama pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun dan bertemu kemudian berbincang-bincang dengan Panji Gumilang. Bagaimana akhir dari pertemuan mereka? Mari kita saksikan bersama. Untuk bagaimana dia menafsirkan kehidupan keberagaman tentang beragama gitu. Yang penting yang salah, kalau Az-Zaitun itu sholat subuhnya 1 rakaat baru nanti mungkin ada investigasi dari pusat, saya bilang gitu. Kalau selagi yang tidak ada hal-hal yang lain, dia bisa sah-sah aja. Ngobrolnya belum 37 menit. Walaupun sebentar, sedikit, tapi alhamdulillah banyak yang didapat. Banyak yang didapat. Dapat pencerahan. Itu tadi adalah akhir dari pertemuan antara Departemen Agama dengan Panji Gumilang.
Departemen Agama justru katanya mendapatkan banyak pencerahan, mendapatkan banyak ilmu dari Al Zaitun. Ini cukup lucu sahabat semuanya. Departemen Agama terkesan seolah-olah membenarkan semua kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Katanya selama sholat subuhnya itu tidak 1 rakaat, selama sholat subuhnya masih 2 rakaat, maka tidak sesat, maka semuanya sah-sah saja. Lalu bagaimana dengan sholat yang softnya renggang-renggang? Lalu kemudian ada orang yang non-muslim yang ikut dalam sholat berjamaah tetapi gerakannya tidak mengikuti imam. Bagaimana dengan Panji Gumilang yang mengatakan Al-Quran adalah karangan dari Nabi Muhammad SAW? Sangat banyak sekali penyimpangan yang sudah viral, tapi hingga saat ini terkesan masih saja didiamkan. Baik. Kurang lebih begitulah tanggapan dari Departemen Agama. Bagaimana menurut kalian tentang Departemen Agama ini? Apakah Departemen Agama terkesan melindungi Al Zaitun ataukah sebaliknya? Silahkan sahabat semua tuliskan di kolom komentar. Sekarang kita akan lanjutkan tanggapan dari Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin. Mari kita saksikan. Ya, kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim. Isu-isu agama yang tidak lazim. Ya, oleh karena itu saya minta jadi menurut beliau Al Zaitun ini hanyalah isu dan Majelis belaka. Ulama Indonesia Hanya sebuah isu yang tidak ini, begitu penting, supaya mungkin jangan seperti itu ya. Isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya, untuk menenangkan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh kita, saya harus ada penelitian, pembahasan yang serius ya. Ini untuk menjaga ketenangan, apalagi mau kita dalam tahun pemilu, jangan sampai katanya ditambahi ya, karena masalah pemilu saja sudah cukup nanti rawan kalau tidak kita kelola dengan baik. Jangan sampai isu-isu seperti ini juga menambah. Bapak Ma'ruf Amin mengatakan kesesatan dari Pondok Pesantren Al Zaitun hanyalah isu. Dan jangan sampai isu ini mengganggu pemilu. Kurang lebih seperti itu. Menurut kami, seolah-olah beliau menganggap tidak terlalu penting untuk mengurusi terkait penyimpangan dari Al Zaitun. Lebih penting menjaga ketenangan pemilu daripada mengurusi Al Zaitun. Masih ada satu video lagi, video Bapak Ma'ruf Amin yang menanggapi Pondok Al Zaitun. Mari kita saksikan bersama videonya. Kemudian pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan. Ya benar, menutup. Banyak yang ingin membubarkan. Tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri. Ya, cukup besar ya. Ya. Berapa jumlahnya itu? Dan ini perlu dibina. Perlu dibina. Supaya diluruskan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan. Siapa yang mau membina? Pertanyaannya siapa yang mau membina? Komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu. Nah, itu perlu dilakukan pembinaan. MUI saja tidak diterima ya. Beberapa alternatifnya itu Al Zaitun sudah tidak menganggap MUI. Dibangun, dibina. Siapa yang mau membina di sini? Sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar, maupun juga dalam sistem kita di dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira itu. Sahabat semuanya, ternyata pernyataan dari Bapak Kiai Ma'ruf Amin ternyata bertentangan dengan MUI, di mana MUI telah mendesak, terus saja mendesak supaya Al Zaitun dibubarkan. Membubarkan pengurus-pengurusnya, setelah dibubarkan barulah diganti dengan pengurus yang baru, pengurus yang kredibel, pengurus yang lurus akidahnya, bukan seperti Panji Gumilang. Sedangkan Bapak Ma'ruf Amin menginginkan supaya Pondok Pesantren Al Zaitun tidak dibubarkan. Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin ingin melakukan pembinaan. Pemerintah memutuskan untuk membina serta meluruskan akidah dan pemahaman kebangsaan dalam pesantren tersebut. Pertanyaannya adalah, siapa yang selama ini telah membina Pondok Pesantren Al Zaitun? Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Moh Mulyadi, Mulyadi, dari Kementerian Agama Kabupaten Kepala Indramayu, Kantor Kementerian Agama beserta Indramayu. kesebagian para kepala seksi pada hari ini, hari Rabu, sengaja silaturahim ke Al Zaitun. Pertama, Jadi beliau Al bersilaturahim, Zaitun adalah berkunjung di Al Zaitun. pada lembaga pondok pesantren. Kemudian juga ada lembaga pendidikan dari mulai MI, MTS, dan Aliyah, juga ada perguruan tingginya. Ini merupakan binaan dari kami. Binaan dari kami. Selama ini yang membina lembaga Al Zaitun pendidikan adalah di Al Zaitun Departemen ini Agama. mengikuti ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Sekarang sudah jelas, seharusnya Pondok Pesantren Al Zaitun dibina oleh Departemen Agama. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Apakah benar Departemen Agama telah membina Al Zaitun agar kembali ke jalan yang lurus? Mari kita saksikan video berikutnya. Luar biasa, kami tahu banyak dan banyak pencerahan dari beliau. Ya. Banyak pencerahan dari beliau, pencerahan dari Panji Gumilang. Kemudian beliau juga oleh Profil yang seorang kiai, tapi ya menurut kami enak diajak bicara, enak ya sebagai orang tua kami. Orang tua kami. Sangat lucu sahabat semua, Departemen Agama belajar kepada Al Zaitun. Departemen Agama mendapat pencerahan, mendapatkan banyak ilmu dari Al Zaitun. Dan bahkan dia katakan Panji Gumilang sebagai orang tua kami. Subhanallah. Bagaimana menurut kalian? Apakah Departemen Agama terlihat seperti membina Al Zaitun ataukah justru sebaliknya? Di sini seolah-olah Panji Gumilang yang membina Departemen Agama. Jadi bukan Departemen Agama membina Al Zaitun, tetapi sebaliknya Panji Gumilang lah yang membina Departemen Agama. Jika memang benar selama ini Pondok Al Zaitun sudah dibina, lalu pertanyaannya kenapa tidak ada perubahan? Kenapa justru sekarang tambah parah? Katanya dibina tetapi semakin parah. Sekarang Panji Gumilang berani mengucapkan qala Rasulullah SAW fil Quran. Ini jelas sekali namanya menghina Al-Quran, mengatakan Al-Quran adalah perkataan dari Nabi, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas banyak sekali kesaksian dari orang-orang bahwa Al Zaitun ini sesat dan juga menyesatkan, menyimpang, dan lain sebagainya. Apakah tidak ada rasa untuk meluruskan umat, kesadaran untuk menyelamatkan umat? Inilah yang Rasulullah SAW katakan, apabila engkau melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Apabila engkau tidak bisa mengubahnya dengan tanganmu, maka rubahlah dengan lisanmu. Lisan dan tangan ini maksudnya apa? Yang dimaksud dengan tangan adalah apabila kita memiliki suatu kekuasaan, memiliki sebuah jabatan tertentu, dan kita melihat ada kemungkaran, maka kita harusnya merubah kemungkaran itu dengan tangan kita. Tidak perlu kita harus bertarung, tidak perlu kita harus pukul-pukulan, harus baku hantam. Gunakan tangan untuk memberi surat perintah, cukup dengan tanda tangan saja. Itu sudah bisa untuk membubarkan Al Zaitun. Itulah yang dimaksud dengan rubahlah dengan tanganmu. Apabila kamu punya kekuasaan, punya jabatan untuk merubah kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu. Pemerintah, pejabat, kemudian menteri, mereka bisa meluruskan kemungkaran dengan tangan-tangan mereka. Tidak perlu berperang, cukup dengan membuat surat perintah saja. Lalu tanda tangan, bubarkan Al Zaitun secara resmi. Sudah beres, Al Zaitun akan bubar. Jadi kalimat rubahlah dengan tanganmu bukan berarti kita harus ke sana, kemudian harus menyerang, merobohkan bangunannya, memukuli orang-orang yang ada di sana. Bukan seperti itu. Tetapi bubarkan saja dengan cara yang halus. Buat surat perintah, kemudian secara resmi, tanda tangan, perintahkan agar seluruh pengurusnya keluar. Setelah itu diganti dengan pengurus yang baru, pengurus yang benar, pengurus yang lurus akidahnya. Itulah yang dimaksud dengan rubahlah dengan tanganmu. Sedangkan orang yang tidak memiliki jabatan seperti kita-kita ini, maka cukup dengan lisan. Kita saling mengingatkan, kita saling menasehati, mengajak kepada jalan yang benar. Sahabat semuanya, marilah kita terus menyuarakan kebenaran. Silahkan sahabat semua tuliskan tanggapan-tanggapannya di kolom komentar. Bagaimana tanggapan untuk Menteri Agama, tanggapan untuk Al Zaitun, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Semoga dengan terus bersuara, permasalahan terkait Al Zaitun ini bisa segera ditangani, segera ditindak untuk dibubarkan, segera diganti pengurusnya, bukan malah dilindungi. Kami rasa itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang kenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.